Menyesal partainya dukung Anies, Irma Suryani Caniago telak suruh KPK segera tangkap Anies terkait korupsi lahan rumah DP 0%. Kita lihat Senayan, jadi apa? Jadi Hotel Mulia, jadi Senayan City, jadi Plaza Senayan. Kita lihat Sunter, jadi apa? Terus kita teriak, jangan angin ada banjir. Dipanggil dong, kan beliau sebagai komandannya, ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah itu juga nggak boleh kan? Ya jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Tidak konsisten. Ketika Anies mengatakan naturalisasi, masukkan air ke dalam tanah, kemudian beliau ini bilang, ya kan, bahwa resapan air udah nggak ada lagi. Loh kalau resapan air di Jakarta udah tahu nggak ada lagi, kok air dimasukin dalam tanah? Logikanya bagaimana? Kan gitu. Artinya nggak konsisten. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebelumnya, politikus Nasional Demokrat atau Nasdem, Irma Suryani Caniago, pernah merespon kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seperti diketahui, Anies Baswedan hadir diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0% di Munjul, Jakarta Timur. Program ini merupakan unggulan Anies yang tidak teralesiasi, tapi malah masuk ranah hukum. Menurut Irma, ada keanehan jika seorang gubernur yang punya program dan wewenang justru tidak mengetahui ada permasalahan dalam program janji kampanyenya itu dan memiliki kontrol kerja yang lemah. Perempuan yang akrab disapa Uni, Irma, itu juga menyoroti dua program unggulan Anies Baswedan saat kampanye Pilgub yang tidak teralesiasi. Selain rumah dengan DP 0 rupiah, ada juga OKOC yang juga jeblok macam rumah DP 0 rupiah. Irma juga menegaskan, selain kontrol kerja Anies Baswedan terhadap anak buahnya yang lemah, program kerja dan janji kampanye Anies juga tidak teralesiasi. Kalau yang tidak teralesiasi bukan program unggulan, masih bisa dimaklumi. Lah ini program unggulan yang sering diumbar sebagai salah satu dari sekian banyak janji kampanye. Maka dari itu Irma pun menilai Anies bahwa seorang akademisi tak cocok menjadi kepala daerah, apalagi presiden. Dia juga menjelaskan mengapa akademisi nggak cocok jadi kepala daerah. Menurutnya karena akademisi harus lebih dulu membuat narasi, sementara seseorang pemimpin dituntut bekerja untuk lebih cepat. Irma juga berpandangan bahwa seorang pendidik tidak biasa kerja dengan tim. Hal itu juga menurutnya menjadi penyebab mengapa pendidik tidak cocok jadi pemimpin. Tertentu benar juga, terbukti bahwasanya Anies tidak mahir dan seperti gagap dalam merealisasikan sebuah program. Bukan hanya tidak teralesiasi semua programnya, banyak yang merugi. Maka dari itu KPK harus bergerak cepat untuk mengusut ini. Semua kalau melihat Anies yang suka banget bersilat lidah dan sangat mengagungkan kekuatan kata-kata. Dia bahkan tidak cocok jadi lurah sekalipun lebih cocok kalau dia menjadi motivator atau orator saja. Itu pun cuma modal keluar-keluar doang, tapi action nihil. Jadi Anies memang tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Namun Irma ini kan merupakan kader Nasdem. Tapi mengapa ia begitu getah sekali mengkritik Anies, padahal Nasdem sudah memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capres di 2024 mendatang. Bisa jadi Irma sekarang sedang galau karena partainya malah mengusung orang yang dikatakannya nggak becus kerja itu. Itulah resiko jadi followers. Suka nggak suka harus ikut apa kata atasan. Kalau disuruh menjawab dengan jujur, Irma sebenarnya mungkin nggak setuju. Partai yang mendukung Anies hanya saja permasalahannya kini ia mencoba sebagai anggota DPR RI menggantikan Spesial Line Puri yang meninggal dunia. Disinilah letak ujian Irma sebenarnya, tapi kegeraman Irma
Aku ini memang sangat bisa dipahami. Kok kualitas Anies memang jauh untuk menjadi seorang pemimpin. Orang seperti Anies biasanya membuat orang yang terjebak oleh narasi kata-kata makin bingung. Pertama, dia melontarkan janji-janji dan gak tahan ketika janji tersebut tidak dapat terlaksana. Ia akan menggunakan untayan kata-kata yang untuk mengeles, kemudian dia akan menggunakan sabun untuk cuci tangan, dan kemudian tiarap hanya orang bego yang mau tertipu berlapis seperti ini. Sebelumnya, politikus Nasional Demokrat atau Nasdem, Irma Suryani Caniago, pernah merespon kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seperti diketahui, Anies Baswedan hadir diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0% di Munjul, Jakarta Timur. Program ini merupakan unggulan Anies yang tidak teralesiasi, tapi malah masuk ranah hukum. Menurut Irma, ada keanehan jika seorang gubernur yang punya program dan wewenang justru tidak mengetahui ada permasalahan dalam program janji kampanyenya itu dan memiliki kontrol kerja yang lemah. Perempuan yang akrab disapa Uni, Irma, itu juga menyoroti dua program unggulan Anies Baswedan saat kampanye Pilgub yang tidak teralesiasi. Selain rumah dengan DP 0 rupiah, ada juga OKOC yang juga jeblok macam rumah DP 0 rupiah. Irma juga menegaskan, selain kontrol kerja Anies Baswedan terhadap anak buahnya yang lemah, program kerja dan janji kampanye Anies juga tidak teralesiasi. Kalau yang tidak teralesiasi bukan program unggulan, masih bisa dimaklumi. Lah ini program unggulan yang sering diumbar sebagai salah satu dari sekian banyak janji kampanye. Maka dari itu Irma pun menilai Anies bahwa seorang akademisi tak cocok menjadi kepala daerah, apalagi presiden. Dia juga menjelaskan mengapa akademisi nggak cocok jadi kepala daerah. Menurutnya karena akademisi harus lebih dulu membuat narasi, sementara seseorang pemimpin dituntut bekerja untuk lebih cepat. Irma juga berpandangan bahwa seorang pendidik tidak biasa kerja dengan tim. Hal itu juga menurutnya menjadi penyebab mengapa pendidik tidak cocok jadi pemimpin. Tertentu benar juga, terbukti bahwasanya Anies tidak mahir dan seperti gagap dalam merealisasikan sebuah program. Bukan hanya tidak teralesiasi semua programnya, banyak yang merugi. Maka dari itu KPK harus bergerak cepat untuk mengusut ini. Semua kalau melihat Anies yang suka banget bersilat lidah dan sangat mengagungkan kekuatan kata-kata. Dia bahkan tidak cocok jadi lurah sekalipun lebih cocok. Kalau dia menjadi motivator atau orator saja, itu pun cuma modal keluar-keluar doang, tapi action nihil. Jadi Anies memang tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Namun Irma ini kan merupakan kader Nasdem. Tapi mengapa ia begitu getah sekali mengkritik Anies, padahal Nasdem sudah memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capres di 2024 mendatang. Bisa jadi Irma sekarang sedang galau karena partainya malah mengusung orang yang dikatakannya nggak becus kerja itu. Itulah resiko jadi followers. Suka nggak suka harus ikut apa kata atasan. Kalau disuruh menjawab dengan jujur, Irma sebenarnya mungkin nggak setuju. Partai yang mendukung Anies hanya saja permasalahannya kini ia mencoba sebagai anggota DPR RI menggantikan Special Line Puri yang meninggal dunia. Disinilah letak ujian Irma sebenarnya, tapi kegeraman Irma, aku ini memang sangat bisa dipahami. Kok kualitas Anies memang jauh untuk menjadi seorang pemimpin. Orang seperti Anies biasanya membuat orang yang terjebak oleh narasi kata-kata makin bingung. Pertama, dia melontarkan janji-janji dan gak tahan ketika janji tersebut tidak dapat terlaksana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Puri yang meninggal dunia. Disinilah letak ujian Irma sebenarnya, tapi kegeraman Irma, aku ini memang sangat bisa dipahami. Kok kualitas Anies memang jauh untuk menjadi seorang pemimpin. Orang seperti Anies biasanya membuat orang yang terjebak oleh narasi kata-kata makin bingung. Pertama, dia melontarkan janji-janji dan gak tahan ketika janji tersebut tidak dapat terlaksana.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Puri yang meninggal dunia. Disinilah letak ujian Irma sebenarnya, tapi kegeraman Irma. Aku ini memang sangat bisa dipahami. Kok kualitas Anies memang jauh untuk menjadi seorang pemimpin. Orang seperti Anies biasanya membuat orang yang terjebak oleh narasi kata-kata makin bingung. Pertama, dia melontarkan janji-janji dan gak tahan ketika janji tersebut tidak dapat terlaksana. Indonesia